Hai, welcome to Artocles. Meskipun Laos termasuk negara yang kecil ya di Asia dibandingkan Indonesia, namun ternyata jumlah kasus kriminalnya cukup banyak terjadi, mirip di negara kita. Apalagi yang motifnya berhubungan dengan rumah tangga dan percintaan. Kali ini kita ke Vientiane dan ngebahas salah satunya yang cukup membagongkan. Udah sering ya kita ngebahas kasus menarik dari kota Vientiane, negara Laos. Sekarang kesana lagi dan berkenalan dengan seorang wanita kelahiran tahun 86 bernama Amka Kentafong yang aslinya dari kota Takek. Dia sangat cantik dan bertutur kata lembut. Lulusan ilmu matematika dari kampus Sisa Fang Fong dan menjadi favorit kaum Adam karena wajahnya yang lembut dan minta dihalalin. Namun perjalanan cintanya tidak semulus pipinya yang menawan. Tahun 2009 pernah menikah namun bercerai 7 bulan kemudian. Menikah lagi di tahun 2014 dan dikaruniai seorang putri tapi 3 tahun setelahnya cerai lagi karena isu perselingkuhan. Dia dan suaminya sama-sama tidak setia. Yang terakhir di tahun 2019 nikah dan berpisah lagi dengan usia perkawinan cuma jalan 4 bulan. Beberapa rekanan bilang bahwa Amka suka mengatur suaminya berlebihan dan mudah cemburuan. Kerabat lain mengatakan bahwa perempuan tersebut hobinya menebar pesona hingga suka menyimpan cowok-cowok muda sampai nggak peduli dengan keutuhan rumah tangganya. Nggak ada bukti konkret juga penyebab gagalnya 3 pernikahan itu. Yang pasti sejak tahun 2020, Amka memanggil adik perempuannya dari kampung untuk datang menemani di kota Vientiane, supaya ada yang jagain putrinya juga seandainya sedang pergi untuk bekerja. Sedikit info bahwa Amka telah menjadi guru matematika di SMA Feng Safan sejak tahun 2018 dan dikenal dengan nama panggilan Ibu Guru Cantik. Bulan Agustus 2020 saat masa pandemi terjadi dan mulai mengajar via Zoom pada murid-muridnya, ada tetangga baru menempati rumah petak di sebelah kediaman Amka. Mereka pengantin baru, yaitu Mak Don usia 24 yang merupakan teknisi perusahaan listrik wilayah Vientiane dan sang istri usia 23 tahun yang identitasnya disembunyikan. Biasalah ya, namanya juga tetangga. Pasti suka saling berkunjung terkhusus saat lockdown gak bisa kemana-mana serta bosan dalam rumah terus. Samping rumah yang didatengin atau diajakin buat ngobrol. Awalnya Amka cukup dekat dengan istri Makdon. Ngomongin masakan, pakaian, keadaan negara sampai simpanan para pejabat juga mereka gosipin. Hingga akhirnya wanita itu sering manggil Makdon untuk memeriksa kerusakan di dapurnya, memperbaiki instalasi listrik dan segala keperluan. Karena emang di rumah Amka kan gak ada cowoknya, jadi gak ada yang mikir macem-macem juga. Sebenarnya di saat yang sama juga, Amka telah memiliki kekasih yang kerja di koperasi simpan pinjam bernama Aking usia 28. Lebih muda 7 tahun dibanding ceweknya dan hubungan mereka sudah berjalan hampir 3 tahun katanya. Kalau dihitung-hitung ya sejak masih punya suami ketiga kemarin, ternyata udah pacaran mereka. Tapi nggak apa-apa, namanya juga cinta. Terkadang kan emang cinta bisa tumbuh pada 2 orang sekaligus. Nggak bisa ditahan-tahan. Bahkan Aking mulai belajar untuk dekat pada putrinya Amka, agar siap menjadi ayah tirinya kelak. Sementara wanita itu akhir-akhir ini mulai sering deg-degan tiap kali si petugas PLN datang ke rumahnya untuk bantu-bantu perbaiki barang. Amka suka ngeliat Makdon karena seru dan asik buat diajak bercanda. Ya mungkin karena usia lelaki itu lebih muda 11 tahun dibanding dia, jadi kayak ngobrol sama adik kandung sendiri. Saking gemesnya suka dicubit sama Amka pipinya Makdon. Akhirnya suka dicubit balik dan jadi cubit-cubitan tidak berkesudahan. Istrinya Makdon jadi sering juga yang nginap di rumah Amka karena saking akrabnya, deket sama adiknya Amka serta putrinya dan ngerasa udah seperti saudara kandung. Yalah, istrinya Makdon gak betah di rumah sendirian selama pandemi sementara suaminya tetap kerja. Malah sebaliknya, sekarang tanpa sepengetahuan orang-orang, si Amka yang jadi nginep di rumah Makdon saat istri lelaki itu ketiduran di rumahnya. Petugas PLN ini kan cowok normal, gak bisa diganggu libidonya. Kejantanannya jangan diusik kalau gak mau dibantai. Makanya saat lagi numpang nonton di sofa rumah Makdon waktu sepi, Amka pura-pura ketiduran di paha lelaki tersebut yang malah dengan tiba-tiba batangnya Makdon udah masuk dalam mulut wanita itu. Udah dibilangin jangan diusik malah nekat. Kejadian deh apa yang selama ini ada di otak kotor mereka masing-masing. Hal tersebut yang kemudian diketahui oleh adik Amka sendiri. Dia nggak senang dengan perbuatan kakaknya lalu melapor pada istri Makdon. Makanya ngamuk dan mengajak suaminya untuk pindah dari rumah mereka tersebut. Nggak mau jadi tetangga lagi. Meski nggak ngaku, namun mereka tetap pindah yang bikin Amka pun ngambil tindakan tegas dengan memarahi adiknya dan mengusir dari rumahnya. Selama beberapa bulan dia kebingungan buat nyari orang yang bisa jagain anaknya saat kerja.
Hingga akhirnya dipanggil lagi nih saat keadaan mulai pulih dan sekolah tatap muka dijalankan. Tapi Amka udah wanti-wanti pada adiknya untuk tidak melaporkan kejadian kemarin pada siapapun, termasuk pada kekasihnya Aking. Sang adik berjanji karena emang dia pun belum punya pekerjaan untuk menopang hidup. Meskipun setelah pindah ternyata hubungan Makdun dengan Amka masih berjalan secara rahasia. Kali ini mainnya lebih rapih, ketemuan di hotel murah hanya untuk melepas nafsu yang bisa bikin sakit kepala kalau ditahan-tahan. Mungkin banyak juga yang bertanya kenapa Amka tidak melakukannya sama Aking kalau toh geloranya sangat besar. Jawabannya karena Aking pemuda baik, dia sopan dan menjaga kesakralan cinta dengan tidak mau berhubungan badan sebelum menjadi suami sah bagi Amka. Pemuda itu juga rajin ibadah serta berniat banget bisa jadi ayah yang baik untuk putri Amka kelak. Dengan keseriusan ini, dia sering yang ngebawa ceweknya itu ke rumah supaya makin dekat juga dengan keluarga. Pada sang ayah Jambo dan ibunya Tolek, sama-sama baik kok semua. Menerima perempuan itu dengan tangan terbuka meskipun dulunya sempat menolak jika putranya yang masih lajang berhubungan dengan janda 3 kali cerai. Tapi kan emang dari tutur kata Amka jika berbicara dengan orang tuh mampu membius seakan dirinya malaikat dengan wajah angelik yang mampu ngebikin semua orang percaya bahwa dia wanita lugu dan polos. Apalagi kalau anaknya udah dibawa ke sana, pasti Bu Tolek makin meleleh hatinya dan menerima keberadaan mereka. Kalau bisa segera nikah dan menjadi bagian dari keluarga besar Shin Samut. Pada Juli 2021, Pak Jambo ikut bersama bapak-bapak lain untuk acara minum bersama di kafe yang berada di penginapan Lautel dan kebetulan bertemu dengan Amka yang kala itu sedang berada di sana juga sehabis bertemu dengan seorang teman. Sebenarnya calon mertua tersebut agak aneh, sebab pakaian Amka sedikit terbuka seperti nggak menggambarkan profesinya sebagai guru. Namun perempuan itu beralasan bahwa acaranya memang non-formal, ketemu dengan teman-teman masa lalu dan pakai nyanyi-nyanyi segala. Namun ternyata Pak Jambo bukanlah lelaki bodoh. Dia udah makan asam garam dunia dan sedikit nakal, makanya cuma bisa tersenyum sinis saat mendengar pembelaan Amka. Pakai rok pendek paha kemana-mana, baju belahan rendah sampai mau keluar itu gunungnya. Kayak nggak tahu aja lah. Makanya dia sempat berkata sedikit kotor pada Amka, yang tujuannya menyindir, dicuekin sama wanita itu dan pergi dari Lautel duluan. Besokannya, Jambo beberapa kali ngirim SMS pada Amka dengan bilang tahu apa yang diperbuat perempuan itu di penginapan kemarin. Sebenarnya dia nggak tahu sih, emang sengaja mau ngejebak dan Amka berhasil terperangkap dengan permainan kata-kata calon mertuanya tersebut. Dia bilang habis ketemu cowok namun nggak terjadi apa-apa di Lautel kemarin, hingga berharap Pak Jambo nggak cerita sama putranya Aking. Kasian juga pemuda itu yang lugu dan udah cinta banget malah hancur hatinya. Pak Jambo marah dan yakin bahwa sebenarnya Amka cuma mengejar harta mereka. Aking akan banyak menerima warisan sebab uang mereka berlimpah. Bahkan bibinya yang berada di Amerika aja sering transfer uang buat beli rumah dan mobil pada Aking. Jadi sebaiknya Amka ngaku aja bahwa emang tujuannya morotin doang. Dalam 2 mingguan, wanita itu sulit dihubungin sama Aking entah karena malu atau mikir bahwa Pak Jambo udah cerita mengenai pertemuan mereka di Lautel lalu ngejelek-jelekin dirinya. Makanya mundur perlahan aja daripada malu. Tapi kemudian, Aking muncul dan berlaku wajar seperti nggak terjadi apa-apa. Dia nanyain kemana aja Amka sebab rindu. Janda itu mikir, wah bisa jadi emang Pak Jambo nggak cerita apa-apa. Hingga pada Agustus 2021 saat lelaki tua tersebut menghubunginya dan mengajak ketemu langsung disetujuin sama Amka. Kali ini mereka bikin janji di Muangtan Hotel dan dengan belak-belakan Pak Jambo bilang ingin mencicipi tubuh Amka. Gak usah belagak suci dan mending layani dirinya kalau emang yang dibutuhkan adalah uang. Sampai kapanpun gak bakal direstuin nikah sama Aking karena gak sudi memiliki menantu yang binal meskipun berwajah bidadari. Namun dengan tegasnya Amka mengatakan dia ingin dibayar 5 juta kip atau sekitar 3,5 juta rupiah untuk 1 kali kencan. Akhirnya diturutin dan main juga mereka di hotel tersebut. Bahkan setelahnya Amka ngaku emang dia ngejar harta doang dan tidak benar-benar mencintai Aking. Selama 6 minggu akhirnya Amka menjadi pelampiasan nafsu Pak Jambo dan beliau pun menjadi pohon uang bagi wanita tersebut. Bahkan kemudian pindah rumah ya, supaya cowoknya Aking nggak berkunjung mencari dirinya maupun sang putri. Karena pernah satu kali Amka kirim SMS yang menyatakan hubungan mereka telah berakhir, batal semua rencana pernikahan. Namun pria itu mau ketemu dulu langsung tatap muka, nanyain apa alasannya. Tapi tetap aja Amka menolak berjumpa untuk menjelaskan segalanya. Di pikirannya udah capek ya ngebangun rumah tangga toh udah 3 kali cerai. Lagian kalau boleh jujur bahwa pribadi Aking sangat membosankan baginya.
Terlalu lurus hidupnya, nggak bisa diajakin nakal, nggak mau ciuman, minta duit aja ditanyain buat apa, pokoknya ribet. Tipe Amka itu selain pria yang bernafsu gede, ganas dan ala-ala bad boy, harus royal juga lah ngasih duit tiap hari. Kalau ditanya minta uang mau dipakai apa, ya elah hari gini banyak kali kebutuhan, ntar dikirim daftarnya bisa panjang. Ketahuan banget cowok pelit, beda sama bapaknya yang cerang-cering langsung masuk duit ke rekening. Kenyataannya pada awal Oktober 2021, Pak Jambo udah ngerasa bosan sama Amka. Pastilah dia banyak duit, bisa pilih wanita mana aja yang mau diajak kencan. Udah tahu luar dalamnya Amka bahkan lama-kelamaan ngelunjak. Minta duit terus tanpa mau melayani. Di stop sama dia meskipun perempuan itu ngancem-ngancem bakal laporin sama istrinya mengenai tabiat Pak Jambo. Tapi dia nggak peduli dan semakin bikin Amka emosi. Karena dia kan ngerasa dicampakan begitu aja. Mana yang katanya bakal dikasih tanah dan mobil seperti ucapannya 2 bulan lalu. Makanya dia pun langsung lapor pada Butolek yang malahan ketawa dan bilang ini semua sudah menjadi rencana pasangan itu. Semua hanyalah jebakan. Mereka tahu sepak terjam Amka. Buat ngetes aja ini dan ternyata terungkap juga bahwa janda tersebut gak pantas untuk dijadiin menantu. Aking udah pergi keluar kota dan gak tahu mengenai segala permainan mereka. Dalam beberapa hari, Amka mencoba untuk mengirim pesan melalui akun sosmed Aking. Nomornya udah nggak aktif, lalu mengirim email juga pada pemuda tersebut. Sepertinya email itu masuk, makanya sempet ya Aking nelpon ayahnya tentang kejadian ini. Apa benar bahwa bapak menjebak sampai nekat berhubungan dengan Amka hanya untuk ngetes kesetiaannya? Orang tuanya mulai panik sebab putranya kok kayak percaya dengan semua tipu daya Amka yang bahkan ngaku telah digagahi dengan paksa oleh Pak Jambo. Sampai pada hari Minggu 17 Oktober 2021 sepulang mengajar di sekolah, Amka diikuti sebuah mobil hitam saat naik motor ke rumahnya hingga dengan sekelebat dirinya terkena peluru sebanyak 3 kali di dekat pintu depan. Dia pun menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-35 tahun. Mobil yang ngikutin langsung pergi, tapi naasnya saat dikejar beberapa warga ternyata kendaraan itu menabrak sebuah pohon hingga ditangkaplah seorang pengemudi tunggal yang telah melepaskan peluru pada si ibu guru tersebut. Dari keterangan yang diumumkan pihak kepolisian kala itu diketahui bahwa pelaku yang menggunakan mobil hitam adalah seorang pria berusia 41 tahun bernama Paisan Baem yang tidak lain dan tidak bukan adalah adik ipar Pak Jambo, adik kandung Butolek. Mereka membayar lelaki tersebut untuk menghabisi nyawa Amka sebab takut putranya akan jatuh pada pelukan si janda gatel yang sok suci berjiwa lugu serta sok dirinya masih rapet. Sebenarnya Paisan juga nggak mau sih ya jika harus dibayar, sebab setelah tahu cerita tentang sepak terjang Amka, yang nggak ikhlas jika ponakannya Aking harus menikah dengan tipe perempuan seperti itu. Kebayang aja cuma pengen harta dan menjadikan Aking sebagai jembatan untuk mendapatkan banyak warisan. Bahkan akhirnya ngaku juga ya Pak Jambo pada putranya mengenai omongan Amka selama ini, tentang opininya yang bilang Aking sok suci, sok kuat beribadah, pelit dan terlalu baik bagi dirinya. Semua perkataan itu udah direkam sama Pak Jambo dan entah kenapa masih aja putranya bucin sama perempuan yang begitu. Banyak yang masih gadis dan baik bisa didapatkan, nggak harus si Amka. Bahkan beberapa hari terakhir sebelum peristiwa, si Aking ngomong pada mamanya, apapun yang terjadi dan kalian ungkapkan, aku tetap akan menikahi Amka serta membangun rumah tangga dengannya. Ini yang bikin semua akhirnya nekat melenyapkan ibu guru itu, karena dianggap telah meracuni pikiran Aking yang lugu. Pengacara Sofano mengungkapkan juga bahwa Aking pun sebenarnya udah habis uang banyak untuk segala keperluan Amka semasa hidupnya. Jadi bohong aja itu perempuan saat curhat pada Pak Jambo yang bilang gak pernah dikasih uang. Itu motor, handphone, kebutuhan baju, dan alat sekolah putrinya, semua kan dari Aking. Bahkan si petugas PLN Makdon juga akhirnya ngaku ya dia berhubungan dengan Amka serta udah banyak mengeluarkan uang. Belum lagi dari Jambo meskipun aneh sampai si bapak sering berhubungan badan. Kok bisa seniat itu ngejebaknya? Butolek pun ngasih izin ya sama suaminya berbuat gitu. Setelahnya dihadirkan juga 2 dari 3 mantan suami Amka yang mengaku berpisah karena perempuan tersebut hobi selingkuh serta memperjualkan tubuhnya demi duit. Yang ada di otaknya cuma uang dan uang. Kalau ganteng dan lebih muda ya nggak apa-apa gratis asalkan bisa memuaskan dirinya. Hal yang serupa juga diungkapkan adiknya Amka yang mengatakan di rumahnya selalu datang cowok berbeda tiap 2 hari sekali dan ini makin membuatnya malu. Tapi demi menjaga ponakannya dia tahanin untuk tinggal satu atap dengan sang kakak.
Menurut keterangan Paisan, dirinya pernah tinggal di Amerika dan memang punya senpi lengkap dengan izin kepemilikannya. Lagi apes aja saat itu niat menghabisi Amka siang hari. Pas ada acara deket situ, hingga kerumunan orang mencegatnya. Dia panik dan malah menabrak sebuah pohon sampai tidak berkutik. Emang itu jalannya kali ya? Sementara bagi Jambo, Ibu Tolek dan Paisan, tidak ada penyesalan sama sekali setelah tahu ternyata Amka meregang nyawa akibat perbuatan mereka. Sementara Aking akhirnya luluh juga saat muncul banyak lelaki yang pernah diicip oleh calon istrinya itu. Dia juga berharap orang tua dan pamannya mendapat hukum seringan mungkin. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 23 Mei 2022, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Vientiane menyatakan bahwa 3 orang tadi bersalah atas konspirasi kejahatan dan penyerangan dengan menggunakan senpi. Pak Jambo dan Bu Tolek menerima hukuman masing-masing 17 tahun penjara. Sedangkan Pak Paisan menerima vonis 25 tahun kurungan. Ada hukuman lain untuk perbuatan tercela yang dilakukan Pak Jambo dalam perencanaan untuk menjebak Amka. Lelaki berusia 54 tahun itu mendapat vonis tambahan 4 tahun penjara. Sementara putrinya Amka kemudian hak asuhnya didapat oleh mantan suami nomor 2-nya, ayah kandung bocah itu, lalu dibawa ke kota Samnua. Bagaimana menurut kamu? Apakah wajar jika orang tua melakukan segala hal supaya putranya tidak menikah dengan wanita yang kurang beres, sampai ngamar-ngamar segala? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.